Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'azzana bi ibadihi wa hadana ila 'abdihi min al-'abdihi wa as'adana bi abdihi rusulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalika a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin sidang rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, aturan kalimat syukur
kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua, yang masih Allah rezekikan kepada kita semua, yang masih Allah berikan kepada kita semua. Meskipun kita banyak lalai, meskipun kita banyak dosa, meskipun kita banyak maksiat, tapi nikmat Allah tidak pernah berhenti diberikan kepada kita semua. Maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada Nabi kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa memperjuangkan meneladani sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam setiap mimbar Jumat ada satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh khatib ketika menyampaikan khutbahnya, yaitu memberikan nasihat tentang ketakwaan. Di dalam khutbah itu dikatakan sah apabila di dalamnya menyeru untuk ketakwaan, menyeru kepada jamaah tentang nasihat-nasihat takwa. Dan mungkin ketika setiap sesi Jumat kita mendengar nasihat tentang takwa, seakan itu menjadi rutinitas belaka yang kemudian kita tidak pandai memaknainya, menjadi rutinitas yang sekedar kita dengar namun tidak pernah kita rasapi, sehingga ratusan kali kita mengikuti prosesi sholat Jumat, namun tidak juga Jumat tersebut merubah kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Jumat yang lalu tidak bisa menjadikan kita hari ini lebih baik. Jumat terdahulu juga tidak bisa merubah kita untuk menjadi lebih baik. Maka izinkan hari ini saya menegaskan dan menyampaikan bahwasannya Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan nasihat takwa di dalam setiap khutbah Jumat, yang mana khatib wajib menyampaikan nasihat tersebut. Itu adalah satu hal yang sangat penting, karena momentum Jumat adalah undangan dari Allah untuk kita semua hadir mendengarkan nasihat, agar jangan sampai iman kita terpos, agar jangan sampai iman kita hilang, agar jangan sampai kita kehilangan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sudah jumpa rahimani wa rahimakumullah. Hakikat takwa disampaikan oleh para ulama, maknanya adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi sirran wa alaniyah, zahiran wa batinan. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, sirran wa alaniyah, terang-terangan maupun sembunyi. Kadang-kadang manusia mudah taat ketika banyak orang, ketika dalam keramaian, namun dia bermaksiat ketika sendirian, tiada satupun mata manusia yang melihatnya. Zahiran wa batinan, dan ketakwaan itu nampak zahir dan juga ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dan nasihat takwa hari ini adalah sesuatu yang sangat amat penting, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, disampaikan untuk kita semua sebagai umatnya, isbiru wahai umatku, bersabarlah, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, sesungguhnya nanti kalian akan mengalami satu masa, akan datang satu zaman kepada kalian, illal ladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman tersebut, zaman-zaman setelahnya akan lebih buruk. Moralnya akan semakin rusak, iman manusia semakin lemah, ketaatan akan semakin hilang. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tatkala nanti kami menjumpai zaman tersebut, sampai kapan kami harus bersabar? Kata Rasulullah, hatta talqauna rabbakum, sabarlah kalian menghadapi zaman tersebut,
memegang iman kepada Allah, menjaga ketaatan, hatta talqauna rabbakum, hingga kalian nanti menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan selesai tugas kalian di dunia. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan, menjelaskan betapa hancurnya zaman ini. Layaknya alaikum zaman, akan datang kepada kalian satu masa, la yubali yang maru ma qadamu aminal halal aminal haram, di mana manusia tidak peduli lagi dengan halal haram, manusia tidak peduli lagi dengan ketaatannya, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka krisis hari ini adalah krisis rasa takut kepada Allah. Masalah manusia hari ini adalah masalah ketakwaan kepada Allah yang semakin menipis, rasa takut kepada Allah yang semakin hilang. Pemimpin tidak lagi takut kepada Allah, maka banyak pemimpin kita yang berkhianat, banyak pemimpin kita yang ingkar janji, banyak pemimpin kita yang korupsi, banyak pemimpin kita yang memimpin bukan demi kepentingan rakyatnya, tapi hanya kepentingan pribadi, kelompok dan partainya saja. Laki-laki sekarang, para suami, para ayah sudah tidak banyak yang takut kepada Allah, sehingga para suami banyak membiarkan istri-istrinya mengumbar auratnya, membiarkan istri-istrinya menampakkan auratnya di media sosialnya, membiarkan anak-anaknya tanpa pendidikan agama. Bahkan banyak para suami yang kemudian di belakang istrinya berkhianat tentang janji pernikahannya. Dan begitu juga perempuan, para istri para ini tidak lagi takut kepada Allah. Mereka dengan mudahnya mengumbar auratnya, mereka dengan mudahnya memamerkan kecantikannya di media sosialnya. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa mengakses. Mereka membiarkan anak-anaknya pacaran, mereka membiarkan anak-anaknya jauh dari Al-Quran, mereka membiarkan anak-anaknya jauh dari kajian, mereka membiarkan anak-anaknya jauh dari masjid. Pemuda-pemudi sekarang tidak lagi takut kepada Allah. Mereka banyak menghamburkan waktunya dengan hal yang sia-sia. Mereka terperdaya dengan HP-nya sehingga tidak mampu lagi membuka Al-Quran. Mereka terperdaya dengan kesibukan dunianya sehingga tidak mampu lagi datang di masjid. Betapa banyak kita lihat masjid yang sepi dari pemuda, yang datang hanya orang tua. Orang-orang yang tidak lagi takut kepada Allah hari ini. Andai saja manusia takut kepada Allah, tidak mungkin mereka melalaikan membaca Al-Quran. Hari ini di antara kita siapa yang telah membaca Al-Quran? Betapa banyak yang lalai dari membaca Al-Quran. Andai kata manusia takut kepada Allah, tidak mungkin dia ketika mendengar azan kemudian tidak datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah sebagai seorang laki-laki. Ketika pedagang takut kepada Allah, tidak mungkin dia curang dalam dagangannya. Ketika pengusaha takut kepada Allah, tidak mungkin dia curang dalam usahanya, tidak mungkin dia zalim kepada karyawannya. Ketika orang kaya takut kepada Allah, tidak mungkin dia menumpuk-numpuk harta sedangkan saudaranya kelaparan, sedangkan tetangganya kelaparan. Manusia tidak lagi takut kepada Allah sehingga dia bisa membeli rumah, dia bisa membeli mobil, dia bisa berganti-ganti HP, dia bisa membeli paketan tiap bulannya. Namun sekedar bersedekah dia tidak mampu. Sedekah infak ke masjid saja dia tidak bisa. Untuk amal jariah dia juga enggak. Maka ini adalah gambaran betapa manusia tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa manusia sudah jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kehilangan rasa takut kepada Allah. Mereka kehilangan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ratusan kali mereka hadir dalam sesi salat Jumat dan dinasihati oleh khatib tentang ketakwaan, tapi nasihat tersebut tidak membekas dalam hatinya. Mungkin karena banyaknya dosanya, mungkin karena banyaknya kemaksiatannya, sehingga menutupi hatinya, tidak mudah nasihat masuk dalam hatinya, keras hatinya, kering air matanya, sehingga tidak mudah dia sadar, tidak mudah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Padahal
wattaqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi, dan takutlah kalian kepada hari yang nantinya orang tua tidak akan bisa menolong memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Wala mauludun an walidihi syai'an, dan juga anak-anak tidak akan mampu menolong kepada orang tuanya. Anak-anak tidak akan mampu membantu orang tuanya. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya itu janji Allah, dan janji Allah pasti benar. Kiamat pasti datang, kita pasti mati, pengadilan akhirat pasti ada. Inna wa'dallahi haqq, itu semua janji Allah, dan janji Allah pasti akan datang. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Jangan sampai kehidupan dunia melalaikan kalian. Harta dunia yang sedikit, kenikmatan dunia yang sepele, kemudian melalaikan kita dari akhirat, melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari kepatuhan kepada Allah, hilang rasa takut kita kepada Allah. Wala yaghurrannakum billahi ghurur, dan jangan sampai syaitan memperdaya kalian sehingga kalian tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman akhir ini yang sudah banyak kerusakan, yang sudah banyak hancur akhlak dan moralitas masyarakatnya, yang sudah jauh manusia dari ketaatan kepada Allah, sudah jauh manusia dari rasa takut kepada Allah, maka ingatlah dan pegang konsep ini, bahwasannya yang benar adalah tetap benar, dan yang salah adalah tetap salah. Yang haram adalah tetap haram, meskipun seluruh dunia mencoba untuk membenarkannya, mencoba untuk menghalalkannya. Yang salah tetaplah salah, meskipun orang satu dunia mencoba mencari pembenarannya. Karena benar salah, halal haram, ukurannya adalah ukuran Allah, bukan ukuran betapa banyak orang yang melakukannya. Maka sekali lagi, yang haram tetaplah haram, meskipun orang satu dunia melakukannya. Yang salah tetaplah salah, meskipun orang satu dunia mencoba mencari pembenarannya. Dan ingat, mari kita tanamkan kepada diri kita semua muraqabatullah, merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang manusia taat di depan manusia yang lain, gampang manusia taat di depan orang banyak, namun banyak manusia yang tidak bisa menahan dari bermaksiat kepada Allah tatkala sendirian, tatkala di kamarnya, tatkala tiada satupun manusia yang melihatnya. Maka ingat bahwasanya Allah senantiasa melihat, ingat Allah senantiasa mendengar, ingat Allah senantiasa mengawasi apapun yang kita lakukan. Alam ya'lam bi anna Allah yara, Allah katakan, apakah kalian tidak mengetahui, apakah kalian tidak sadar sesungguhnya Allah melihat, mengawasi, mencermati, mencatat apapun yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari dari sisa umur kita yang masih Allah rezekikan kepada kita gunakan untuk memperbaiki diri kita. Kita gunakan untuk memperbaiki ketakwaan kita. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari manfaatkan setiap sesi Jumat ini untuk menimba ilmu, mencari nasihat. Maka jangan sampai sesi Jumat yang hanya 1 pekan sekali, kemudian datangnya terlambat, kemudian tidak mendengar nasihat khatibnya, kemudian sesi Jumat itu tidak dimanfaatkan mendengar dengan khusyuk, bermain HP, lalai dari mendengarkan khutbah, dan kemudian pulang tanpa membawa bekal ilmu apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah wahai manusia, sesungguhnya bekal terbaik untuk kita bawa mati adalah ketakwaan, adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل الله منا منكم تلاوته إنه السميع العليم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mulai hari ini kita coba untuk berubah. Mulai hari ini jadikan sesi Jumat kita bukan Jumat yang sia-sia. Jadikan sesi Jumat kita bukan sekedar rutinitas belajar. Jadikan ini momentum perbaikan. Jadikan ini momentum untuk menimba ilmu, memperbaiki diri, menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan bukan hanya kita, ajak keluarga kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang belum baca Quran, ayo baca Al-Quran. Yang belum mau datang ke masjid salat jamaah, ayo datang ke masjid salat jamaah. Yang masih emang untuk infak sedekah, usahakan sisihkan untuk infak sedekah. Yang istrinya, anak perempuannya masih belum berhijab, maka ajari untuk berhijab, doakan untuk mereka segera berhijab. Yang masih membiarkan anak istrinya mengumbar aurat di media sosial, maka ajak mereka untuk kembali insaf dan menghapus postingan-postingan yang sekiranya tidak layak dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya di media sosial. Karena semua nantinya kita sebagai suami, sebagai ayah akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita semua kemudahan untuk mengajak keluarga kita juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adina syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la tada lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa farrajta. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi wa la takfurun wallahu ya'lamu ma tasna'un.